Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Data Dreamwear, kembali lagi bersama saya Bagus Hermawan. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu Project Data Dummy, prediksi harga tanah di Jawa Barat di tahun 2024 menggunakan algoritma linear regression. Pada video sebelumnya yang dibahas oleh Kak Inggit Agustina yaitu pembuatan data dummy dan modeling Project Data Dummy, prediksi harga tanah di Jawa Barat di tahun 2024 menggunakan linear regression. Sebelum ke video pembahasan, silakan kalian share, like, comment, and subscribe channel YouTube kami agar channel YouTube kami bisa berkembang. Baik, langsung saja ke videonya. Pada video part pertama ini, kita akan mencoba yaitu membuat data dummy ya, sama seperti di Anaconda yang sudah dibahas oleh Kak Inggit. Nah, jadi di sini pembuatan data dummy-nya yang pertama import NumPy ASNP, terus selanjutnya import Pandas ASPD ya. Nah, terus ini variabelnya nih, variabel yang akan kita prediksi ya. Ini kan kota kabupaten. Nah, ini tuh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, selanjutnya variabel laginya luas tanah. Jadi variabel ini yang nantinya bakal mempengaruhi kita untuk memprediksi nih, prediksi harga tanah di Jawa Barat gitu kan. Nah, terus kan ini ada lagi tahun tanah, terus ada lagi tingkat pembangunan, akses transportasi, fasilitas umum, kondisi geografis, potensi investasi, demografi penduduk, nah, dan terakhir kriminal. Jadi atribut ini atau variabel ini ya nantinya bakal kita prediksi nih. Nah, kita misalkan prediksi di Kabupaten Bandung misalkan. Nah, terus tingkat pembangunannya tuh tinggi, maksudnya di kayak akses jalan gitu, akses transportasi juga deket lah dengan jalan, terus fasilitas umum juga, kondisi geografisnya aman lah gitu, terus tingkat kriminalitasnya rendah. Nah, itu kemungkinan harganya itu bisa tinggi ya kalau misalkan dari segi harganya gitu. Oke, kita coba langsung aja. Dan di sini ada membuat data frame ya. Jadi tadi kan kita udah catat nih, maksudnya udah dimasukin lah NPRI, terus ini luas tanahnya. Nah, luas tanahnya ini sebenarnya ini nilainya itu masih dummy atau bukan aslinya lah gitu. Jadi kita di sini hanya mempraktekkan bagaimana sih caranya untuk memprediksi gitu, memprediksi harga tanah. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhinya juga kita harus tahu nih apa kira-kira gitu variabel yang mempengaruhinya. Oke, terus di sini kan pembuatan data frame. Nah, kota kabupaten, terus ini kota kabupaten juga. Nah, setelah itu ada menghitung harga tanah. Nah, jadi kita hitung nih harga tanahnya gitu. Nah, terus setelah itu kita simpan ya ke Excel. Nah, ini kan masih di Jupyter Notebook ya. Nah, kalau di Visual Studio Code tuh bagaimana sih? Apakah beda pembuatan data dummy-nya gitu kan? Ya mari kita coba gitu pembuatan data dummy di Visual Studio Code ya. Oke, yang pertama kita seperti biasa membuka folder terlebih dahulu ya. Oke, folder, terus kita mau simpan di misalkan di sini aja kali ya. Oke, kita new folder. Oke, terus kita kasih nama prediksi harga tanah Jabar 2024 ya. Oke, setelah itu kita buka, terus kita di atasnya terus tulis CMD Comment Pro. Oke, ini kan foldernya kan masih kosong ya, masih kosong foldernya. Jadi kita bakal nanti isi di Visual Studio Code ya, kode spasi titik. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini udah ada nih foldernya nih, prediksi harga tanah. Nah, kita tinggal new. Kita di sini kasih nama data underscore dummy .py ya, .python ya. Oke. Jadi untuk video sebelumnya kan itu kita udah nyiapin datanya ya, udah nyiapin file Excel-nya atau CSV-nya. Nah, sekarang kita bikin sendiri nih filenya nih atau datanya. Oke, yang pertama di sini kan ada import NumPy dengan import Pandas ya. Oke, coba kita di sini
import NumPy ASNP ya, terus import lagi, import pandas ASPD. Oke, nah jadi kita di sini kan membuat data ya, data dummy. Jadi kita untuk library-nya juga yang digunakan ya hanya pandas dengan NumPy, itu nggak ada matplotlib ataupun Seaborn karena itu kan untuk visualisasi ya. Oke, selanjutnya kita apa nih variabelnya gitu. Di sini kan variabelnya tuh kota kabupaten ya. Oke, kita tulis lagi di sini, kasih nama dulu kota kabupaten di Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Oke, di sininya kota underscore kabupaten. Nah, kita masukin nih di sini nih kota kabupatennya apa aja. Oke, di sini ada Kabupaten Bandung Barat. Oke. Nah, terus di sini juga awas nih, jangan sampai salah. Kita jangan komanya di setelah Bandung Barat. Jadi komanya itu setelah petik ya, tanda petik satu. Nah, terus kita petik lagi di sini. Oke, selanjutnya yaitu Kabupaten Bandung. Oke. Selanjutnya yaitu kita Kabupaten Bekasi. Petik dulu ya. Kabupaten Bekasi. Oke. Selanjutnya Kabupaten Bogor. Oke, selanjutnya Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis ya. Selanjutnya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur. Oke. Selanjutnya kita enter aja biar nggak terlalu panjang. Kabupaten Cianjur, terus Kabupaten Cirebon, Oke. Terus selanjutnya yaitu Kabupaten Garut, ya. Oke. Terus selanjutnya Kabupaten Tasikmalaya. Oke, selanjutnya setelah Kabupaten Tasikmalaya yaitu ada Kabupaten Karawang. Oke, selanjutnya yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kuningan. Oke. Selanjutnya yaitu Kabupaten Majalengka, terus di sini kok enter lagi biar nggak terlalu panjang. Terus setelah itu Kabupaten Pangandaran, Oke, selanjutnya yaitu Kabupaten Purwakarta, Selanjutnya yaitu Kabupaten Subang, oke. Selanjutnya Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, oke. Selanjutnya
Kabupaten Sukabumi ke Kabupaten Sumedang ya. Kabupaten Sumedang. Oke. Terus selanjutnya Kota Bandung. Nah, di sini ya Kota Bandung. Kota Banjar. Kota Banjar, oke. Selanjutnya yaitu Kota Bekasi. Selanjutnya Kota Bogor. Oke. Kota Cimahi. Kota Cirebon. Oke, selanjutnya Kota Depok. Kota Sukabumi. Kita enter aja ya biar nggak terlalu panjang. Kota Depok, Kota Sukabumi. Dan yang terakhir Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya, oke. Nah, untuk variabel kabupaten atau kotanya kita sudah buat ya. Jadi ini sesuai dengan codingan yang dibuat oleh Kak Inggit Agustina ya. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat nih data luas tanahnya. Nah, oke, bagaimana sih kalau di Visual Studio Code? Nah, kalau di Anaconda atau Jupyter Notebook kan seperti ini ya. Nah, coba kalau di ini, oke, kita di sini dikasih komen dulu, membuat ini aja deh, luas tanah aja langsung ya, luas tanah. Oke, di sini luas garis skor tanah. Nah, kayak tadi nih dikasih nih luas tanahnya berapa aja. Oke, di sini kita sebenarnya di luas tanah ini kita dummy ya. Maksudnya nilainya tuh berapa aja sih yang mau kita masukin, bebas itu. Nah, terus untuk banyaknya juga itu kita harus nyesuaiin dengan kota atau kabupaten. Kira-kira ada berapa baris nih kota kabupatennya. Nah, coba kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini ada 29 baris ya. Jadi kita harus nyamain juga nih 29 baris, karena kalau nggak sama itu nanti ketika pembuatan data frame itu nggak bisa gitu, ada error lah. Oke, coba kita masukin aja deh dari sini ya nilai-nilainya ya. Oke, nilai-nilainya kita masukin aja kali kan. Oke. Nah, coba kita hitung nih. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 9. Nah, ini sama nih 29 nih. Oke, kita tinggal langsung aja ya. Setelah kita membuat variabel luas tanah, selanjutnya kita membuat tahun tanah ya.
data tahun tanah. Oke. Di sini kita data tahun tanah. Oke. Di sini tahun tanah. Nah, di sini NPRI lagi. Oke. Nah, kita masukin aja nih nilainya biar balance ya. Oh, NPRI ini ya. Oke. Oke, kita masukin ya NPRI-nya. Nah, di sini kan dia pakainya np.ri, terus masukin tahun nih. Nah, tahun 2023. Nah, kita kan berarti data kita tuh nantinya isinya tahun 2023. Karena kita pengen memprediksi harga tanahnya tuh di tahun 2024 gitu. Jadi data kita tuh harus 2023. Nah, terus ini ada bintang nih ya, panjangnya sama dengan kota atau kabupaten. Berarti ada 29 baris ya. Oke, jadi kita nggak harus ngetik manual 2023 sampai 29 kali gitu. Jadi ini pakai rumus aja sih. Oke, selanjutnya ada lagi atribut tambahannya nih. Nah, atribut tambahannya untuk memprediksi ya, yaitu tingkat pembangunan, akses transportasi, fasilitas umum, terus kondisi geografis, potensi investasi, demografi, penduduk, dan kriminalitas. Nah, di atribut tambahan ini dia yang bakal mempengaruhi harga tanah gitu kan. Jadi tingkat pembangunannya misalkan bagus, terus akses transportasinya juga bagus, misalkan di jalan gitu kan. Nah, terus untuk fasilitas umum ya bisa gitu, fasilitas umum aman lah. Terus kondisi geografisnya juga strategis gitu, apalagi untuk potensi investasinya gitu. Nah, terus demografi penduduk. Nah, demografi penduduk itu jadi berapa jiwa sih penduduk yang tinggal di wilayah tersebut gitu. Nah, terus ada tingkatnya kriminalitas. Jadi tingkatnya berapa sih kriminalitasnya? Nanti itu bakal kita prediksi di part kedua gitu. Nah, kita sekarang membuat data dummy dulu ya. Oke, untuk datanya mah sama ya untuk datanya. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat data tambahan ya. Ini data tambahan. Oke, yang pertama itu ada tadi tingkat pembangunannya. Tingkat pembangunan. Oke, nah tingkat pembangunan itu NPRI. Terus selanjutnya tingkat pembangunannya tuh berapa sih nilainya gitu. Nah, di sini kan nilainya itu ngacak ya nilainya ya. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 66, atau ada yang 78. Nah, itu kan berbeda-beda ya. Maksudnya setiap wilayah juga kan berbeda-beda nih nilainya gitu. Oke, jadi kita copy aja ya biar cepet ya. Oke, nah, sudah. Selanjutnya data tambahannya yaitu akses transportasi. Oke. Nah, untuk akses transportasi juga bakal mempengaruhi harga tanah ya. Jadi ketika tanahnya itu dia untuk akses transportasinya susah, nah itu bakal mempengaruhi harganya juga, bakal rendah harganya lah. Tuh. Oke, kita copy aja nilainya ya biar lebih cepat ya. Oke, NPRI sama yang NPRI ya pakainya. Oke. Ada 2. 1. Oke. Nah, terus apa lagi sih data tambahannya? Data tambahannya itu selanjutnya fasilitas umum. Fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini berpengaruh juga gitu.
Jadi kalau kita ingin membeli tanah, nah ketika jauh nih dari fasilitas umum, nah itu harganya juga bakal turun, bakal rendah gitu. Tapi ketika kita beli tanah, tapi fasilitas umum tuh banyak gitu, kayak misalkan rumah sakit atau ya banyak orang jualan di wilayahnya, itu bakal naik juga harganya gitu. Jadi fasilitas umum tuh kayak rumah sakit, terus kayak ya Indomaret juga fasilitas umum gitu. Kita pengen berbelanja gitu kan, dekat. Nah tapi ketika kita belinya di tanah yang pelosok yang jauh, itu harganya itu bisa rendah gitu. Oke, selanjutnya kita pakai aja fasilitas umumnya. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu setelah fasilitas umum, kondisi geografis, gitu kan? Kondisi geografis. Nah, di sini juga NPRI juga, karena dia angka ya. Jadi kita pakai NPRI. Oke. Untuk nilainya kita samain aja deh. Kita samain aja nilainya biar lebih cepat ya. Oke. Masukkan nilainya. Oke. Nah, kondisi geografis, terus selanjutnya yaitu potensi investasi. Nah, np.ri. Oke, nah kita masukin lagi nih nilainya, samain aja ya. Kita copy aja kali biar cepat. Nah, di potensi investasi juga berpengaruh gitu untuk harga tanah ya. Jadi ketika tanahnya itu kondisi geografisnya strategis, kayak misalkan di jalan umum atau akses transportasinya aman, nah itu bakal ya mahal lah harga tanahnya lah gitu. Jadi untuk investasinya itu ada. Jadi ketika kita beli tanah di situ tuh kita ya bisa ngebangun buat bisnis apa gitu kan, potensi investasinya tinggi gitu. Oke, selanjutnya yaitu demografi penduduk ya. np.ri. Oke. Nah, untuk nilainya kita samain aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke, kita run. Oke. Nah, untuk demografi penduduk sendiri, jadi ketika kita beli tanah di padat penduduk nih, misalkan ya padat penduduk, terus untuk investasi tuh ya bagus lah kedepannya gitu, terus dari segi fasilitas umumnya juga baik, nah itu harga tanahnya bisa tinggi itu, karena di aspek yang mempengaruhi itu atau variabel yang mempengaruhinya tuh bagus gitu kondisinya. Selanjutnya yaitu tingkat kriminalitas ya. Kriminal. Oke, kriminalitas ya. np.ri. Oke, page. Oke, untuk nilainya kita samain aja ya, np.ri. Oke. Nah, terus juga variabel yang terakhir yang mempengaruhi itu kriminalitas. Nah, jadi untuk harga tanah ya, jadi untuk misalkan tingkat kriminalitasnya tinggi, nah itu kan pasti otomatis orang tuh di situ tempatnya banyak kriminalitas, jadi orang-orang nggak bakal milih di tempat itu gitu atau di tanah itu karena tingkat kriminalitasnya tinggi gitu. Karena pasti setiap orang kan membutuhkan kayak kenyamanan hidup gitu kan. Kalau misalkan banyak kriminalitas kan hidupnya kayak terganggu gitu kan, nggak nyaman lah di daerah tersebut gitu. Oke, nah ini variabelnya udah semua lah ya. Ada kota kabupaten, terus ada luas tanah, terus ada tahun tanah juga. Nah, untuk luas tanah ini bisa berapa aja sih? Cuman ini saya ngambil data dummy aja gitu, jadi data acak gitu.
Terus selanjutnya yaitu ada tingkat pembangunan, ada akses transportasi, ada fasilitas umum, ada kondisi geografis, ada potensi investasi, ada demografi penduduk, dan ada kriminalitas. Setelah itu kita udah bikin nih variabelnya. Nah ini tuh belum masuk ke Excel, file Excel atau CSV. Nah makanya kita di sini bakal membuat data frame-nya dulu. Ini belum jadi dalam bentuk data frame ya. Oke, maka dari itu kita buat dulu data frame ya. Di sini kita membuat data frame dari data yang sudah kita buat. Oke, di sini df sama dengan data frame. Ada nih data frame, terus kurung buka, terus kurung berawal. Nah di sini nih baru nih library pandas tuh bekerja gitu. PD data frame ya. Nah dari tadi kan kita np terus nih, np write. Nah itu dari NumPy. Oke, selanjutnya di sini kita bakal tulis yang pertama kota kabupaten ya. Kota atau kabupaten. Which kabupaten. Nah, yang dikutip ini nantinya dia yang bakal dijadikan kayak judulnya gitu di atasnya gitu. Misalkan nomor, terus kolom selanjutnya apa namanya. Nah, ini namanya kota atau kabupaten. Nah, terus titik kedua, terus di sini ada kita ngambil nih datanya dari mana nih? Kota, nah kabupaten. Nah, terus yang ini kota underscore kabupaten itu dia untuk barisnya. Nah, kalau yang pertama itu untuk kolom nih yang ada petiknya, untuk kolom. Oke, selanjutnya kita ada luas tanah ya. Luas tanah. Oke. Luas tanah, terus kita ulangi lagi. Luas underscore tanah. Oke. Koma. Selanjutnya yaitu tahun tanah ya. Tahun tanah. Oke. Nah, kita ngambil datanya dari mana? Dari tahun tanah. Oke. Koma lagi. Selanjutnya kita ke tingkat pembangunan. Tingkat pembangunan. Tingkat pembangunan ya, oke. Nah, kita ngambil datanya dari tingkat underscore pembangunan. Oke. Selanjutnya yaitu akses transportasi ya. Akses transportasi. Oke, kita ngambil datanya dari mana? Dari akses underscore transportasi. Oke. Bentar, kita ini di sini dulu. Ini di hijau ya, sebentar. Ada yang salah nih. Oh, ininya belum koma nih ya. Oke. Terus selanjutnya yaitu ke akses transportasi fasilitas umum ya. Fasilitas umum. Oke. Di sini kita ngambil datanya dari fasilitas underscore umum ya. Terus kita kasih koma biar nggak ada error. Oke, selanjutnya yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis. Kita ngambil datanya dari mana? Dari kondisi underscore geografis. Nah, selanjutnya yaitu potensi investasi. Oke. Kita ngambil datanya dari mana? Dari potensi underscore investasi ya. Terus selanjutnya yaitu demografi penduduk. Oke, jadi kita ngambil datanya dari demografi underscore penduduk.
Oke, koma. Selanjutnya yaitu setelah demografi penduduk ada yang namanya kriminalitas ya. Kriminalitas. Oke, di sini kita masukin datanya dari mana? Dari kriminalitas ya. Oke, nah ini udah nih, udah dimasukin nih, kita udah masukin ke data frame. Nah selanjutnya itu kita simpan filenya itu. Nah tapi sebelum disimpan itu, coba kita lihat di sini ada menghitung harga tanah ya. Jadi biar kita tuh untuk memprediksinya tuh enak. Jadi kita udah ada nih rumus untuk menghitung harga tanahnya gitu. Nah di sini kan 0,005 dikali data frame dari luasnya ditambah 0,002 data frame tingkat pembangunan. Ini tuh semua tingkat pembangunan gitu. Nah terus selanjutnya 0,0015 dikali data frame dari akses transportasi. Nah ini untuk rumusnya. Nah kita coba copy aja lah ya. Oke, kita copy. Oke, nah di sini rumusnya sudah ya, rumusnya sudah tersedia. Oke, selanjutnya kita bakal menyimpan data frame ini ke Excel ya. Nah untuk menyimpan filenya juga kita bisa dalam bentuk Excel, dalam bentuk CSV, dalam bentuk HTML juga bisa. Nah bagaimana sih caranya? Nah kita di sini df tik. Nah di sini tuh ada to. Nah tuh, nah di sini ada CSV, ada Excel, terus ada HTML, ada JSON. Nah itu sesuai yang kita inginkan aja ya. Karena di sini saya pengen pakainya Excel, jadi kita to Excel aja ya. Excel. Nah terus di sini kita kasih nama nih data prediksi harga tanah Jabar ya 2024 misalkan seperti ini. Nah terus kita kasih ekstensinya nih, ekstensi dari Excel apa? .xlsx ya. Oke. Nah kita save dulu nih. Nah bagaimana sih, ini kan belum tersimpan nih, si data frame-nya belum tersimpan dalam bentuk Excel ya. Nah caranya itu kita di sini ada run. Nah kita coba run Python. Oke. Sebentar, ada error ya. Bentar, ini ada error di bagian demografi penduduk ya. Oke, ini di sininya demografi penduduk, keywordnya salah. Bentar. Oke, di sini demografi underscore penduduk ya. Sebentar, kita coba cari lagi nih. Berarti yang ini ya, demo. Di line keberapa ini? Data dummy, oke. Dia kesalahannya di demografi underscore penduduk ya. Coba kita cek demografi underscore penduduk. Di sininya nih ada underscore-nya. Dari codingan Bybitnya ada underscore, tapi di codingan akunnya nggak ada ya, di demografi penduduknya. Nah kita coba run ulang ya. Kita coba run ulang. Nah kalau misalkan pakai terminal nih ya, gimana cara runnya gitu kan? Nah kita di sini tinggal Python. Terus apa nih nama filenya? Data underscore dummy .py. Coba kita run. Nah ini juga sama, ngerun. Oh ini belum disimpan, sorry, astagfirullah. Nah kita coba ulang lagi ya. Oke. Nah sudah tersimpan nih datanya nih, data prediksinya nih. Nah ini kan karena dalam bentuk Excel, jadi kita nggak bisa ngebuka ya. Nah tapi kalau untuk itu udah tersimpan nih, data prediksi harga tanah Jabar 2024.xlsx ya. Nah coba kita download aja kali ya. Kalau enggak kita buka aja ke filenya yang tadi ya. Nah di sini kan udah ada nih harga prediksi, data prediksi harga tanah Jabar 2024.
Nah, seperti ini filenya. Oke, jadi kita nggak membuat satu-satu dari Excel ya, jadi kita pakainya Python biar lebih cepat gitu. Kita menggunakan library Pandas dan NumPy. Nah, jadi kalau Pandas itu untuk membuat data frame-nya, dan NumPy itu kita membuat kayak baris dari variabel yang kita inginkan gitu. Nah, untuk NumPy juga dia nggak bisa sifatnya string, jadi dia tuh numerik angka gitu kalau NumPy. Makanya di sini kan ketika NP-array itu dia angka selanjutnya tuh, sintaks selanjutnya. Nah, tapi ketika dia dikasih string, nah itu bakal error. Nah, jadi untuk pembuatan data dummy-nya sudah selesai ya gitu. Oh, ini karena udah kebuka, bentar, ini disilang dulu, udah di save. Nah, ini dia hilang. Nah, dia udah ada nih data prediksi harga tanah. Nah, untuk data dummy-nya, pembuatan data dummy di Visual Studio Code seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di Jupyter Notebook itu kan dia ketika membuat kode ya, dia tuh langsung bisa di-run gitu. Nah, tapi kalau di Visual Studio Code itu kita satuin dulu nih kode-kode yang ada di Jupyter Notebook gitu. Nah, perbedaannya di situ ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video pembahasan pembuatan data dummy prediksi harga tanah di Jawa Barat di tahun 2024. Dan untuk selanjutnya yaitu deployment pembuatan aplikasi untuk prediksi harga tanah di Jawa Barat di tahun 2024 menggunakan linear regression. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel YouTube kami agar channel YouTube kami bisa berkembang.